Kalau kita lihat para menteri hari ini semuanya pakai baju militer seperti ini kan meskipun menteri dari kabinet Pak Jokowi, mereka harusnya sadar bahwa ini sudah bukan eranya Jokowi, ini sudah era Prabowo dengan karakter dan latar belakang militernya. Selamat malam semuanya. Hari ini di media sosial nampaknya lagi rame sekali soal orang-orang yang berkomentar terkait para menteri di Kabinet Merah Putih yang menaiki pesawat Super Hercules. Karena mungkin ini adalah momen yang langka, baru pertama kalinya satu kabinet naik pesawat Hercules gitu ya. Jadi itulah yang kemudian menarik perhatian banyak orang untuk berkomentar. Sampai kemudian ada beberapa komentar liar yang saya baca dan ini menimbulkan perdebatan. Seperti misalkan ada orang yang bilang bahwa wah ini berarti para menteri nebeng pesawat TNI. Ya bener sih gitu ya. Emang punya pesawat TNI gitu ya. Terus kemudian di sisi lain ada orang-orang yang sensitif dengan kata nebeng, mungkin mereka adalah keluarga pembela nebeng. itu nggak terima. Enggak, ini bukan nebeng, ini memang program pemerintah. Ya begitulah sosial media dengan segala kelucuannya gitu ya. Sampai kemudian saya merasa saya setuju dengan komentar yang pertama. Kayaknya ini adalah para menteri yang nebeng pesawat TNI. Karena otomatis kita jadi teringat gitu ya. Kalau kita baca atau kita melihat ada kata nebeng gitu ya, kita jadi teringat dengan jet pribadi gitu. Jadi ketika ada orang bilang bahwa para menteri ini nebeng pesawat TNI, itu jadi satu contoh yang sempurna gitu, mirip sekali, di mana para menteri nebeng pesawat TNI dan yang punya itu nggak ada dalam pesawat itu, nggak ikut gitu ya, panglima atau pemimpin tertingginya nggak ada di sana. Jadi sama kan kayak punya Kaisang gitu ya, dari Jakarta ke Amerika yang punya pesawat nggak ikut. Apakah ini disengaja atau kebetulan atau ini hanya tafsir-tafsir liar dari para komentator di sosial media, ya kita lihat saja nanti gitu ya. Kalau memang nanti ternyata ada calon pimpinan KPK yang baru dan kemudian memberikan langkah-langkah yang berbeda, lebih agresif dibandingkan KPK yang sebelumnya, mungkin gitu ya, ini bukan kebetulan, ini terencana dengan sangat sempurna. Atau jangan-jangan ini adalah satu contoh gitu ya, nebeng yang legal, nebeng yang benar tanpa unsur gratifikasi, sehingga ke depan tidak perlu klarifikasi ke KPK. Meski yang punya nggak ikut gitu ya. Tapi ya apapun itu, intinya kalau saya lihat gitu ya, dari cara Prabowo untuk kemudian membawa para menteri ini naik pesawat Hercules dan kemudian dengan semua atribut yang serba militer, ini nampaknya adalah cara dan usaha Prabowo untuk kemudian melunturkan efek presiden sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kan kita coba diyakinkan dengan keberlanjutan, ini hanya melanjutkan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari para menteri yang kemudian dibawa ke Akmil Magelang dengan seragam militer, dengan gaya-gaya militer semacam ini menunjukkan benar-benar sebuah tontonan, sebuah show gitu ya, bahwa terjadi perubahan, terjadi pergantian rezim. Jadi kalau kita lihat Prabowo Subianto juga sudah melakukan perubahan yang sangat-sangat luar biasa, berbeda dibandingkan pendahulunya, yakni Presiden Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan ya merakyat, yang naik mobil ya Mercy biasa, mobil presiden gitu ya. Terus kemudian ya mobil-mobil yang biasa dipakai oleh sipil lah. Nah, Prabowo Subianto mengubah semua itu. Yang sebelumnya serba hitam, kemudian hari ini di era atau rezim Prabowo semuanya serba putih. Bahkan Pak Prabowo ini naik mobil Pindad yang begitu besar dan sangat-sangat nuansanya itu sangat militer sekali gitu. Sehingga ini adalah satu contoh atau satu tanda bahwa memang terjadi pergantian rezim dari yang sebelumnya Pak Jokowi kepada rezim Prabowo Subianto. Karena semua atributnya berubah. Dan bohong rasanya kalau kemudian ini bisa disebut sebagai sebuah keberlanjutan. Apanya yang berlanjut gitu? Nggak ada. Dari awal aja udah beda, dari mobilnya, dari atribut, dari cara para menteri ini dilantik dan setelah dilantik gitu ya, kemudian dibawa ke Akmil, dan itu semua memang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi 2 periode. Jadi ya meskipun para
menterinya gitu ya, para menteri di kabinet hari ini, kabinet Merah Putih itu juga masih banyak menteri-menteri yang sebelumnya menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, tapi kan mayoritasnya memang mereka adalah ketua-ketua partai. Seperti misalkan Bahlil, Zulhas, kemudian Caimin memang ketua partai gitu ya. Airlangga Hartarto ya sebelumnya adalah ketua partai, sehingga yang bukan ketua partai itu kan bisa kita hitung sebenarnya nggak seberapa. Kecuali soal Sri Mulyani lah. Sri Mulyani ini sebuah pengecualian nampaknya, yang memang negara ini masih belum punya menteri keuangan yang bisa menandingi Sri Mulyani. Karena kalau Luhut bisa dibilang sebagai menteri yang abadi gitu ya, yang ada terus di era pemerintahan Jokowi dan Prabowo Subianto, kita nampaknya sudah lupa bahwa Sri Mulyani ini dulu ada bahkan di eranya SBY, meskipun waktu itu tersingkir dan kemudian pindah ke luar negeri. Tapi intinya dari kabinet yang coba dibentuk oleh Prabowo gitu ya, dengan begitu besar, begitu banyaknya, memang ada beberapa yang masih menjadi menteri di era Pak Jokowi. Tapi kita lihat saja nanti apakah mereka ini akan tersingkir atau enggak. Dan dari semua para menteri ini, sekalipun ada menteri di era Presiden Jokowi, dengan mereka dibawa ke Akmil Magelang dan kemudian diberikan atribut militer seperti yang dipertontonkan hari ini, ya sekali lagi bagi saya itu adalah satu gaya, satu usaha bagaimana Prabowo coba meyakinkan kepada masyarakat, terutama kepada para menterinya, bahwa rezim sudah berganti hari ini era Prabowo Subianto. Ini era yang sangat-sangat kental sekali dengan gaya-gaya militer. Dan sebenarnya ini juga pernah saya alami sebelumnya ketika ada pergantian KSP dari Pak Teten ke Pak Muldoko. Itu ada gaya-gaya seperti ini gitu ya. Kalau Pak Teten itu kan sipil, terus kemudian digantikan KSP-nya oleh Pak Muldoko, memang gaya komunikasi dan cara-cara rapatnya itu agak-agak berbeda. Tapi kemana Pak Muldoko ya? Kok nggak kelihatan lagi? Tapi itulah gitu ya, bahwa memang orang-orang militer seperti Pak Prabowo atau Pak Muldoko ini punya gaya sendiri, dan sekali lagi ini nampaknya satu tanda, satu contoh untuk menunjukkan bahwa memang terjadi pergantian. Terasa sekali gitu ya, terasa sekali pergantiannya gitu ya. Dari Pak Jokowi ke Prabowo ini sangat berbeda sekali gayanya. Ya mulai dari mobil tadi, atribut, kemudian para menteri, bagaimana menteri dilantik dan kemudian diberikan pembekalan, ini kan nggak ada di eranya Pak Jokowi dulu. Jadi ini sangat luar biasa dan rasanya sulit sekali untuk kemudian disebut sebagai keberlanjutan. Karena terjadi pembeda yang sangat-sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau ini adalah keberlanjutan, ya mungkin ya nggak perlu cerita-cerita seperti ini gitu. Ya pelantikan, besok langsung kerja, nggak usah kemudian ada pembekalan-pembekalan seperti ini. Sama lah seperti Pak Jokowi di periode keduanya gitu ya, setelah pelantikan ya sudah langsung kerja, lawang mayoritasnya menteri masih dari kabinet yang sebelumnya. Ya meskipun ini menunjukkan satu perbedaan yang sangat jauh dan sulit sekali untuk kemudian disebut sebagai keberlanjutan, kita masih belum tahu dampaknya kepada masyarakat itu apa, karena masih belum terasa gitu ya. Mungkin bagi para menteri di kabinet Merah Putih ini, mungkin mereka jadi punya momen-momen kebersamaan, jadi mereka mungkin ke depan bisa lebih akrab gitu ya. Ya meskipun sulit juga, karena kalau waktunya cuma sehari dua hari itu kurang rasanya gitu ya. Tapi dengan cara ini, dengan diberi pembekalan yang bersama-sama dari Hambalang kemudian ke Akmil Magelang, itu nampaknya Pak Prabowo ingin membentuk satu kebersamaan di kabinet ini supaya lebih kompak, supaya lebih solid bersama-sama. Karena beberapa hari sebelum pembekalan ini kan sudah mulai keretakan atau ketidaksolidan gitu ya dari para menteri ini, yang kemudian berkomentar yang berbeda. Seperti misalkan Pak Yusril yang bilang tahun 98 itu bukan pelanggaran HAM berat, padahal ya soal HAM kan sudah ada menterinya sendiri. Terus ada dua menteri yang meminta kenaikan anggaran, ada yang minta 20 triliun, ada yang minta 35 triliun gitu. Itu kan menunjukkan bahwa mereka ini nggak solid gitu. Kalau mereka ini solid satu tim, maka nggak perlu lagi ada komentar-komentar yang seperti ini. Nah, hasilnya ke depan ya kita lihat saja. Apakah setelah memberikan pembekalan, setelah menjalani pembekalan di Akmil Magelang ini, para menteri akan jadi semakin solid atau semakin baik gitu ya, tidak terjadi keributan-keributan seperti sebelumnya. Ya
kita saksikan saja gitu, apakah itu ada manfaatnya atau enggak sama sekali. Tapi di luar soal pembekalan yang positif, yang bagus untuk para menteri untuk menciptakan satu rasa kebersamaan, nampaknya perlu hati-hati juga dengan para menteri yang memang secara fisik itu sudah udah kurang. Ya para menteri kita itu kan sudah mayoritasnya tua-tua gitu ya, sehingga pembekalan atau gaya-gaya militer seperti ini bisa jadi itu nggak sesuai dengan tubuh mereka gitu ya. Ya mungkin kalau sudah terbiasa dengan hotel, dengan tempat yang nyaman, tiba-tiba dibawa masuk ke alam terbuka sedikit, atau bukan hutan ya, alam terbuka, bisa jadi mereka merasakan sensasi yang agak berbeda dibandingkan ketika mereka berada di Jakarta, dan itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai udah pulang dari pembekalan malah sakit. Ya, tapi apapun itu kita lihat saja gitu ya, apa yang akan terjadi ke depan. Apakah akan ada lagi upaya-upaya Pak Prabowo untuk melunturkan bau-bau atau melunturkan aroma-aroma Pak Jokowi di era sebelumnya gitu. Karena kalau kita lihat para menteri hari ini semuanya pakai baju militer seperti ini kan meskipun menteri dari kabinet Pak Jokowi, mereka harusnya sadar bahwa ini sudah bukan eranya Jokowi, ini sudah era Prabowo dengan karakter dan latar belakang militernya. Ya semoga itu kemudian bermanfaat untuk kita semua, meskipun sampai sekarang masih belum kerasa gitu ya. Ya semoga lah apapun yang terjadi, meskipun kita berbeda pendapat dan pilihan politik, pada intinya negara ini milik kita bersama. Semoga yang terbaik dan semoga Indonesia lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.